Halo bos, welcome back to my channel Sona yang sok tahu. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat desain dan draft untuk pekerjaan gertak jembatan. Di sini kita udah ada gambar. Nah, ini ukuran jembatannya 6 dikali 2 dengan jarak fondasi per baris itu 1 meter dan memanjangnya 1,5 meter. Kemudian tinggi sungainya yang kita itu kerjakan itu sekitar 3 meter. Nah, jadi bisa kita lihat di sini gambarnya. Ini dia gambar adalah fondasinya, kemudian gelegar dengan kip. Ini lantai, ini potongannya, kemudian ini ada detailnya. Nah, ini dia. Jadi kalau detailnya itu ada kip, ada gelegar, ada lantai, ada balok tumbuk, kemudian ada gapit lantainya. Fungsi-fungsi ini, misalnya contoh ini ada balok tumbuk, ini untuk menahan biar pas kendaraan masuk tidak langsung ban motor atau apa tidak langsung mengenai lantai jembatan. Nah, maka dikasih balok tumbuk. Kemudian di sini ada juga gelegar, itu gapit, bukan gelegar, gapit untuk lantai. Jadi misalnya kalau kita pas lewat, paku-paku itu tidak lepas, ditahan oleh gapit lantai ini. Pakai kayu apa. Di sini struktur jembatan kita ini pakai semuanya, kata kalau orang Kalimantan bilang kayu belian. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu kalau salah kayu ulin. Oke, di sini sudah kita ada lihat gambar semuanya. Langsung kita cara membuat cara membuat rapnya. Nah, di sini juga kita buat. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu pekerjaan, sebelumnya kita harus tahu tahapan-tahapan pelaksanaannya. Di sini sudah kita buat, itu mulai dari pekerjaan pendahuluan, pekerjaan struktur bawah, kemudian pekerjaan struktur atas, pekerjaan lantai, pekerjaan papan penahan tanah atau turap. Jadi di sini setelah kita lihat gambar, kita mulai dari pekerjaan pendahuluan, itu pekerjaan pendahuluan untuk pembersihan lokasinya. Di sini pembersihannya 6 kali 2 tadi dapat 12 meter persegi, langsung masukkan koefisien. Untuk analisanya dapat 1,2. Kemudian penggalian tanah fondasi. Ini tanah fondasi ini yang digali hanya bagian di sayap jembatannya, itu kalau kita lihat di gambar, ini yang kita gali di sini sama di sini, empat-empatnya. Kemudian kita kembali ke raknya. Kemudian setelah ini selesai, kita langsung ke pekerjaan struktur bawah, di mana pekerjaan struktur bawah itu meliputi pilar. Jadi sana kita menggunakan tongkat jembatan. Di sini biasanya panjang kayunya itu 4 meter. Jadi kita hitung kubikasinya. Setelah hitung kubikasinya dapat sampai jumlahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pekerjaan sayap jembatan. Setelah selesai dihitung, ini tiang sayapnya yang tadi kita hitung berapa kubikasinya. Setelah ini selesai, kita lanjut ke pekerjaan di atas, yaitu pekerjaan struktur atas meliputi kip. Itu tadi bentang jembatan kita 2 meter. Kemudian ada kipnya ada 5 sesuai di gambar, ini yang disebut dengan kip. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu kipnya. Kemudian kertas. Kemudian gelegar. Di sini kita jarak gelegarnya per 50 cm. Jadi kalau lebarnya 2 meter, sekitar 5 buah gelegar. Bisa kita lihat di gambar. Ini gelegarnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disebut dengan gelegar. Setelah kita hitung gelegar, kemudian balok penumbuk. Tadi balok penumbuk itu ini bos, balok penumbuk. Ini fungsinya nanti untuk menjepit lantai jembatan biar tidak langsung kena ban kendaraan. Setelah kita balok penumbuk, kemudian ke pekerjaan lantai. Ini pekerjaan lantai menggunakan papan belian. Biasanya di sini beliannya
tebalnya itu 2 cm, lebarnya 15, dan kemudian panjangnya sesuai lebar jembatan tadi 2 meter. Dapatnya berapa meter persegi, kita hitung berapa keping. Nah itu cara hitungnya gini, itu panjang jembatan dibagi lebar papan tadi 0,15, yang tambahkan 1, dapatnya dia sekitar 41 keping papan dia. Kemudian balok gapit ada 2, nah yang kiri kanan. Nah ini dia balok gapit, ini dia balok gapit pakai kayu 48, jadi ketemu 3 batang. Kemudian pekerjaan papan penahan tanah. Nah ini pekerjaan papan penahan tanah ini terletaknya itu di sayap jembatan. Jadi kalau kita lihat potongan, nah ini dia pekerjaannya. Jadi fungsinya ini letaknya di sini untuk menahan longsor dari jalan. Nah itu dia. Jadi fungsinya seperti turap. Kemudian setelah itu, ini hitungan kubikasi sudah dapat, lanjut kita masukkan ke analisa untuk mendapatkan HOK-nya. Nah di sini HOK-nya, pekerjaan analisanya itu 1, kita untuk menancap tiang. Jadi di sini ada 19 tiang, itu pilarnya ada 15, kemudian sayapnya ada 4. Kita anggap 1 meter yang ditancap itu. Jadi belian kita yang masuk ke dalam tanah itu 1 meter, karena tadi tinggi jembatan 3 meter, jadi kita siapkan 3 meter. Nah, dapatlah dia 19 meter lari. Kemudian kita masukkan ke analisa, ini dia dapat HOK-nya. Kemudian HOK untuk pekerjaan struktur. Nah ini struktur ini kita jumlahkan semua nih, mulai dari pilar, balok penumbuk, gelegar, kip, kita jumlahkan kubikasi semua, dapat seperti ini. Kemudian masukkan ke analisa lagi, dapat HOK-nya. Kemudian kita ke pekerjaan pemasangan lantai kayu belian. Nah ini langsung tadi dengan turapnya. Jadi lantainya 12 meter persegi, turapnya 8 meter persegi, ya dapat HOK-nya. Kemudian kita masukkan koefisien paku juga. Setelah ini semua dapat, baru kita masukkan ke RAP. Nah ini dia. Jadi dari hasil analisa kita tadi itu, untuk jembatan yang kertak kayu ukuran 2x6 tadi, kita dapatkan ini, yang kayu belian panjang 4 meter 15 batang, kayu belian 88 untuk tadi gelegar sama sayap, total jadi 13, kayu belian 48. Nah ini untuk gelegar dengan selempang. Selempang itu, ini dia selempang, fungsinya untuk menahan pilar jembatan kita. Ini dia yang disebut dengan selempang. Kita ada pakai 2 selempang. Jadi dapat semua di sini. Kemudian alat-alat yang diperlukan apa? Kemudian ini total HOK. Kalau kita di sini kan, kalau kita jumlahkan tadi sesuai analisa itu pakai koma-koma nih, 2,31 dong. Jangan lupa dibulatkan, karena pelaporan itu biasanya kalau perjanjian sekolah itu tidak ada yang pakai koma-koma. Jadi kita bulatkan, ini kita bulatkan ke atas, ini kita bulatkan ke atas. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Bisa dilihat kalau masalah harga itu tergantung daerah bos masing-masing. Nah itu secara singkat. Kalau mau detailnya nanti bisa dikirim email, bisa kita kasihkan filenya untuk kawan-kawan selanjutnya bisa belajar. Sekian, terima kasih bersama saya.